Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita, gerakan anggota tubuh kita. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah atas rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa melangkahkan kaki, mayunkan tangan yaitu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Raya yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan seluruh para sahabat, dan tidak lupa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita diberikan syafaatul udba nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya yang Allah muliakan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hadapan sahabatnya. Ini hadis dari Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu mudlimatun li akhihi min irdin au min syai'in." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, barang siapa, atau kata Rasulullah, yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik bentuknya kezalimannya yaitu telah menzalimi kehormatan, telah menzalimi kehormatan saudaranya, ataupun kezaliman yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hari-harinya kepada sahabat, kepada semua umatnya. Rasulullah ingin mengatakan, siapapun di antara umatnya, siapapun di antara sesama muslim yang telah menzalimi sesama muslim,
bagaimana bentuknya menzalimi saudara-saudara kita, apapun bentuknya kezaliman itu, karena zalim itu adalah secara garis besarnya adalah zalim. Ada 3, yaitu pertama zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Jadi zalim, kalimah zalim itu bermakna zulmun, yaitu kegelapan. Ya, kegelapan. Maka orang yang mendolimi sesama saudaranya, semuslim, seagama, nanti di hari kiamat akan gelap. Zulumatun yaumal qiyamah, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang menzalim kepada orang lain, orang yang menzalim nanti di yaumil qiyamah akan menjadikan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Lalu mati dalam keadaan zalim itu, mereka belum tobat, belum minta halalnya kepada orang yang dizaliminya, akan mendapatkan zulumatun, akan mendapatkan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kezaliman itu adalah kalimat zulmun, ya. Allah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan di hadapan para sahabatnya, orang yang pernah zalim, walaupun satu saja kezalimannya, dan dia tidak bertaubat atas kezaliman itu, maka dia akan mendapatkan zulumatun, balasan zalim nanti di yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan kegelapan di akhirat, kegelapan di alam kubur, akan menjadi penghalang, dalam arti tidak ada penolong kepada orang yang zalim sepanjang yang menzalimi itu belum taubat, belum minta maaf, belum minta halalnya kepada orang yang didolimi. Miwaliyyu wala nasir. Orang zalim itu tidak pernah mendapatkan pelindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mendapatkan pelindung orang yang suka menzalimi kepada orang lain. Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya, Allah tidak akan mencurahkan inayahnya kepada orang yang zalim, kepada orang yang menzalimi. Allah tidak akan mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka yang pernah zalim kepada sesama muslim. Apapun bentuknya zalim itu, bentuknya mencuri, menganiaya, mengkhianati, memfitnah, banyak. Kalau kita menzalimi muslim, Rasulullah SAW menyebutkan model-modelnya ketika Rasulullah haji wada. Rasulullah juga menasihati sahabatnya, kata Rasulullah, wahai sahabat,
seandainya aku tiada setelah tahun ini, kata Rasul. Jadi Rasulullah SAW dengan firasatnya, tajam firasatnya. Seandainya Rasulullah tidak tahu kapan ajalnya datang, tapi Rasulullah SAW firasatnya itu tajam sekali. Sepertinya tahun ini dia akan berangkat, lalu mengatakan begitu, ya, jangan suka menzalimi kepada sesama muslimnya. Tidak boleh. Wahai para sahabat, ketika aku meninggalkan nanti, janganlah engkau kembali kepada kekafiran. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah sesamamu, harta sesamamu, kehormatan sesamamu, haramun alaikum, haram untuk kalian ganggu sama sekali. Jangan diganggu harta orang lain, jangan diganggu. Harta anak yatim gak boleh diganggu. Harta masjid jangan diganggu sama sekali. Ini haramun alaikum, haram untuk kalian ganggu sama kalian. Rasulullah SAW pertama sebutkan kezaliman kepada sesama muslim, mengganggu darahnya. Kalau sekarang subhanallah, darah manusia itu kayak darah hewan, subhanallah. Banyak yang dibacok, banyak yang dibunuh, orang tuanya banyak yang dibunuh oleh anaknya, anaknya juga sebaliknya dibunuh oleh orang tuanya. Ya Allah, jangan pernah sama sekali mencoba untuk mengganggu darah sesama muslim. Tidak boleh. Ya. Walaupun orang kafir yang baik, yang tidak mengganggu kita. Ya. Tapi kalau seperti Israel, wah itu bukan manusia lagi itu. Tidak ada keprimanusiaan sama sekali. Harus dilawan. Kecuali yang hak untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berperang di medan perang. Ya. Yaitu orang yang membunuh, maka tumpahkan darahnya dengan secara kisos. Kalau berjalan hukum kisos di Indonesia, tidak akan mau yang membunuh mungkin, ya, menyolong, tidak, mengambil harta orang lain, tidak. Nantinya tangannya dipotong, orang yang membunuh lagi, ya. Oleh hakim dibunuhnya. Ya, orang tua yang sudah menikah, orang yang sudah menikah atau dalam keadaan sedang menikah lalu berzina, itu tumpahkan darahnya melalui rajam. Tuh, kadang-kadang santai-santai saja. Karena apa? Karena hukum Islam di Indonesia itu tidak berlaku, tidak dipakai lah. Kalau dipakai seperti di Arab, itu takut mungkin. Tidak ada yang naik ke jendela, tidak. Tidak akan.
tidak akan membunuh orang lain, tidak. Janganlah menzalimi orang lain. Ya, menzalimi, zalim itu ada tiga: satu, zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua, zalim kepada orang lain, dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Jagalah diri kita ini, jagalah lisan ini, jagalah anggota tubuh kita ini, agar supaya kita tidak menzalimi kepada orang lain, jauh-jauh menzalimi kepada orang lain, tidak menzalimi kepada diri sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.